mengawali ibadah bersama-sama. Kita nyanyi satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Tuhan Yesus baik buat kita semua. bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami sepanjang kami mengikuti ibadah saat pagi hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai supaya kami dapat memuji memuliakan Engkau dengan penuh sukacita, dan kami juga dapat mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam
kami saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam ibadah anak online minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Nah, gimana kalian? Sudah pada mandi? Sudah cantik? Sudah ganteng? Sudah rapi tentunya ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya supaya nanti tidak mencari-cari di mana Alkitabnya. Nah, pagi hari ini kita mau puji Tuhan sama-sama. Ada satu pujian, aku mau ikut Tuhan bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena terpaksa, dan juga bukan karena hadiah, tetapi karena cinta Tuhan. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Aku mau ikut Yesus. Tuhan Yesus, kamu pun juga demikian, karena kamu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mencintai hidupmu. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi hidupmu. Dia rela mati buat kita semua supaya kita menjadi anak-anak Allah. When I remember Jesus love for me, I never go back anymore. Ya, kalian yang tahu gerakannya, nyanyi di rumah sambil pakai gerakan ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Lagi. When I remember Jesus love for me,
apa yang kita lakukan di tahun 2021 ini, kalian membaca firman Tuhan setiap hari mulai dari Injil Matius. Jadi berlanjut Matius 1, Matius 2, Matius 3 sesuai dengan tanggal di bulan Januari ini. Nah, pagi hari ini kita sampai di tanggal 10 bulan Januari dan kita akan membaca Matius pasal 10. Namun, Tante Kesia tidak akan membaca keseluruhan ya, karena di pasal 10 ini ayatnya sangat banyak. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Ya, anak-anak buka di rumah Alkitabnya masing-masing, Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama ya. Matius 10 ayat 1 sampai 15. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Anak-anak yang baik, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus memanggil ke-12 orang muridnya. Ya, tadi dikatakan bahwa Yesus memanggil 12 orang muridnya. Mereka adalah, kita lihat bareng-bareng ya, Simon yang disebut Petrus, ada Andreas, saudara dari Simon, ada Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi Yakobus dan Yohanes ini bersaudara juga. Filipus dan Bartolomeus, ada Thomas, ada Matius, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Anak-anak yang baik, dari ke-12 murid Tuhan Yesus ini, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki latar belakang keluarga, budaya yang berbeda-beda. Tetapi mereka semua dipanggil, dijadikan murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ada 12 orang. Mereka semua, ke-12 murid Tuhan Yesus ini, bukan orang yang hebat, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang yang punya kedudukan tinggi, bukan orang yang pintar. Tetapi Tuhan memanggil mereka untuk menjadikan ke-12 orang ini menjadi orang-orang yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena ke-12 orang ini selalu berada di dekat Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi melayani, kemanapun Tuhan Yesus berada, mereka selalu ada di sana. Mereka membantu pelayanan Tuhan Yesus. Mereka juga ikut serta di dalam segala hal yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi, dengan kata lain, di mana Tuhan Yesus berada, 12 murid ini pun juga ada di situ. Kalau kalian membaca nanti di dalam kisah Injil, kalian akan menemukan bahwa ke-12 murid ini akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ingin menjadikan kehidupan mereka menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dididik khusus oleh Tuhan Yesus, yang diajar secara khusus oleh Tuhan Yesus.
Dan ke-12 orang ini dipilihnya untuk mengikuti Yesus. Tadi di awal Tante Kesia ajak kalian untuk nyanyi sebuah lagu, ikut Yesus. Kita ikut Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus bukan karena ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena adik dan kakak. Mengikut Tuhan Yesus bukan karena terpaksa, bukan juga karena hadiah yang ditawarkan. Tetapi ikut Tuhan Yesus karena kita cinta Tuhan Yesus, karena kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Mengapa demikian? Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dan tahukah kamu, di antara sekian banyak anak, kamu dipilih untuk menjadi murid Tuhan di masa sekarang. Kita mungkin tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung, tetapi kita bisa berjumpa Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Olehnya setiap hari untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus membaca firman-Nya setiap hari. Seperti yang kamu lakukan selama ini. Hari ini sudah sampai di pasal berapa? Pasal 10 kan dari Injil Matius. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Untuk menjadi murid Tuhan Yesus kita harus siap untuk diajar dan dididik melalui firman-Nya. Setiap hari membaca firman Tuhan. Itu salah satu cara bagaimana kita ikut Yesus. Nah, di perikop selanjutnya Yesus mengutus ke-12 rasul itu. Ketika murid-murid Tuhan Yesus ini sudah dipanggil, dipilih, Tuhan Yesus tidak hanya mengajak mereka untuk ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi, tetapi ada satu tugas mulia yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan. Jadi 12 murid ini diutus oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Tadi ayat yang sudah kita baca, tahirkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang yang mati. Mereka yang punya kelemahan, kamu tolong. Ada satu misi, ada satu tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan para murid ini. Mereka harus pergi menjadi agen misinya Allah untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Demikian juga dengan hidupmu. Ketika kamu sudah dipilih oleh Tuhan menjadi murid Tuhan Yesus, kamu membaca firman Tuhan setiap hari, ada satu tugas mulia yang harus kamu lakukan, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita yang sudah kamu terima, diteruskan kepada banyak orang. Mungkin dimulai dari keluargamu. Ada papa mama yang belum percaya kepada Tuhan, ada kakak adik yang belum setia kepada Tuhan, ada mungkin sepupu atau sanak keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu tugasmu, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita. Bagaimana caranya? Apakah saya harus membacakan firman kepada mereka? Tidak harus. Tetapi kamu bisa berbuat baik. Kamu bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan. Kamu bisa berbuat sesuatu yang mulia, yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan. Contohnya, kamu bisa menolong mereka, kamu bisa membantu mereka, kamu bisa mendoakan mereka, kamu bisa mengasihi mereka, kamu bisa mengatakan kejujuran kepada mereka, kamu bisa dengar-dengaran kepada mereka, atau juga menyampaikan hal-hal yang baik yang mereka harus ketahui. Tapi anak-anak, di dalam ayat yang kita baca tadi, murid-murid Tuhan, ketika mereka memberitakan kabar sukacita, ketika mereka memberitakan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Mereka punya banyak tantangan, mereka punya banyak rintangan. Jikalau seseorang tidak membalas salammu, maka jangan kamu masuk ke rumahnya. Di bagian yang lain yang tadi sudah kita baca, mungkin ada orang yang tidak mau menerima kabar sukacita yang mereka lakukan, yang ke-12 murid ini beritakan. Itu menjadi tantangan buat mereka. Karena apa? Ketika kabar baik itu disampaikan, ada banyak tantangan dan rintangan yang menyertainya. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Saat kamu ingin memberitakan kabar sukacita, saat kamu ingin menjadi teladan, saat kamu ingin menjadi berkat, saat kamu ingin menjadi saksi bagi banyak orang, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak rintangan, ada banyak tantangan yang harus kamu hadapi. Mungkin salah satunya kamu diremehin orang.
kamu masih kecil. Jangan sok-sok berbuat baiklah, jangan sok-sok menjadi teladan. Nah, itu salah satu tantangannya. Kenapa? Karena usiamu masih sangat muda. Tetapi pesan Tante Kesia saat pagi hari ini, janganlah lemah, teruslah untuk menjadi saksi, teruslah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun usiamu masih sangat muda. Tetapi kalau kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, maka orang lain akan melihat bahwa ada kabar sukacita di dalam hidupmu. Ada berita baik yang kamu sampaikan kepada mereka. Pagi hari ini kita mau belajar untuk menjadi murid Tuhan. Kamu bukan orang yang hebat, tapi saat kamu meresponi panggilan Tuhan, kamu menjadi murid Kristus. Kamu menjadi muridnya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membuat hidupmu menjadi istimewa. Kamu yang dulunya tidak tahu apa itu perbuatan baik, sekarang kamu jadi tahu karena kamu punya firman. Kamu yang dulu tidak tahu mengasihi, kamu sekarang jadi tahu bagaimana caranya mengasihi. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengasihi kehidupanmu. Tuhan Yesus sudah mengasihi kehidupan kita. Kamu yang dulunya tidak mampu untuk dengar-dengaran, tapi sekarang kamu menjadi istimewa karena kamu mampu dengar-dengaran, kamu mampu untuk taat. Berita baiknya adalah kamu adalah agen misinya Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus ingin bekerja sama dengan hidupmu supaya kamu bisa melaksanakan tugas yang Tuhan berikan dalam hidupmu sebagaimana para murid, yaitu memberitakan kabar sukacita. Jangan patah semangat sekalipun ada tantangan, ada rintangan. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tetaplah membaca firman Tuhan anak-anak setiap hari. Besok dilanjutkan di pasal 11 dan seterusnya. Laporkanlah kepada guru wali kalian. Karena firman Tuhan ini akan bekerja di dalam hidupmu. Akan mengubahkan hidupmu, akan memampukan hidupmu untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Ikutlah Tuhan Yesus karena kamu cinta dan mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena hadiah, bukan karena dipaksa oleh papa mama, tetapi karena kamu punya kesadaran bahwa hidupmu berharga dan kamu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, Tante Kesia ingin mengajak kalian untuk nyanyi satu lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya.
bersyukur. Terima kasih Tuhan, di antara sekian banyak anak-anak yang ada di dunia ini, Engkau memilih kehidupan kami untuk menjadi murid-Mu. Bahkan bukan sekedar murid, kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar menjadi seorang murid yang baik. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami tiap-tiap hari untuk membaca firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mungkin orang biasa, tetapi kami bersyukur melalui firman-Mu saat pagi hari ini kami diingatkan, kami dijadikan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang istimewa. Dan ada tugas khusus di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh melakukan tugas itu Tuhan. Memberitakan kabar sukacita bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biar mereka boleh melihat kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Ada Yesus di dalam hidup kami. Kami boleh berdampak bagi sekitar kami. Kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin jalan yang kami lalui hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah, bukan hari-hari yang gampang. Tetapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu menopang kehidupan kami, menolong, membimbing kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu boleh ada di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus ingatkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan mereka. Dan biar kami bersama-sama boleh bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi senantiasa melimpahi kehidupan kami. Semua anak-anak yang ikut ibadah saat pagi hari ini, dari hari ini sampai selama-lamanya. Ini menjadi doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak semua, kita ada di akhir ibadah saat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Minggu depan kita akan ketemu kembali di dalam ibadah anak online. Kita akan melanjutkan pembacaan kita minggu depan, kira-kira pasal berapa ya? Ya, kita mau siap-siap bersama-sama belajar firman Tuhan setiap hari dan setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan, sayangi, hormati papa mama di rumah. Sekolah sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.